Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan sengsara. Bahkan sengsara yang sebenar-benarnya sengsara. Sengsara yang selama-lamanya sampai di akhirat kelak. Kita teringat kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad, kaum Samud. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau mengikuti nabi yang diutus pada masa itu. Sehingga mereka dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fir'auna dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina tahu fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Fasyabba alaihim rabbuka sawtu adab, karena itu Tuhanmu menimpahkan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsyad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu dengki, tidak perlu iri. Siapa saja yang berbuat kerusakan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berbuat penipuan, kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebatilan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada masanya. Kadang mereka ini masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terus-menerus tidak mau bertobat, nanti ada masanya. Jadi Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Maha Adil. Dan Allah Maha menyiksa. Ya Dhar, Maha memberi bahaya. Allah juga Maha menyiksa. Ya Muntakim, Allah ini Maha menyiksa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Maha Adil. Hati-hati, jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan kerusakan, perbuatan-perbuatan yang menipu, perbuatan-perbuatan zalim, kemungkaran, menipu umat, membuat ajaran-ajaran dusta, membuat ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan umat. Kita ini akan dituntut, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita berbuat perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, perbuatan yang zalim, perbuatan yang durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, atau mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang palsu, yang menipu umat, ini hati-hati, ada masanya. Semua yang batil itu pasti akan lenyap dan kebenaran pasti akan datang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Hati-hati. Jangan berani-berani berbuat zalim, jangan berani-berani berbuat keji. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad.
Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak pernah lengah, tidak pernah tidur, dan dia maha mengetahui, maha segala-galanya, apa saja yang diperbuat oleh diri kita ini. Walaupun kita jadi pejabat, walaupun kita jadi presiden, jadi raja, jadi menteri, jadi apapun juga, walaupun kita ini tidak menjadi apapun juga, kita harus selalu tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai durhaka kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang diberi jabatan, kekuasaan, pangkat, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita ini tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan palsu yang akan menyiksa di akhirat nanti selama-lamanya. Jangan sampai kita berbuat durhaka. Coba kita lihat Fir'aun aja dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun ini pernah mengaku dirinya Tuhan yang tinggi. Fir'aun ini durhaka kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ditunggu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Diutus Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diutus. Saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah. Sudah orang yang durhaka, masih diutus Nabi, masih diberi ajaran-ajaran, masih diberi petunjuk-petunjuk. Kalau tidak mau, baru adabnya Allah, siksanya Allah sangat pedih. Semua, siapapun orangnya, jadi apapun dia, jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan palsu yang ada di dunia ini. Kebahagiaan-kebahagiaan palsu yang ada di dunia ini. Jabatan, pangkat, harta, kekayaan, semua yang kita miliki, gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan betul-betul kehidupan kita ini untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat keji, jangan sampai kita berbuat zalim. Juga demikian seperti menjadi hakim, menjadi jaksa. Orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan ini kalau dia tidak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tersiksa. Tersiksa yang selama-lamanya. Mereka akan rugi, tertipu dengan kesenangan, dengan pangkat, dengan jabatan yang palsu, yang sementara, dan dia akan masuk di dalam kubur dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai di akhirat selama-lamanya. Maka dari itu, mari kita betul-betul bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, jadi apapun diri kita, kita tidak perlu khawatir. Orang-orang yang durhaka itu Allah selalu melihat mereka. Tidak perlu kita menghancurkan mereka, Allah yang akan menghancurkan mereka. Siapapun orangnya, dia jadi apapun juga. Dia punya pangkat apapun juga, punya kekuasaan seberapa besar pun juga. Kita tidak perlu khawatir. Kita punya Tuhan Allah yang tidak pernah tidur, yang maha segala-galanya. Dia bisa menghancurkan siapa saja yang dia kehendaki. Ada masanya. Mereka semua ini ada masanya. Kita ini yang penting bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha mengerjakan semaksimalnya semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berusaha semaksimalnya untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kehidupan kita ini tenang, tentram, aman, ayem, tidak punya pikiran yang berat. Kita harus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hati kita tentram, kita harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan terasa tenang, tentram, aman insya Allah. Aman yang betul-betul aman. Aman sampai di akhirat kelak. Sampai di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan aman yang palsu, bukan keselamatan yang semu, bukan keselamatan yang palsu, tapi keselamatan yang sebenarnya sampai di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berjuang, berusaha semaksimalnya untuk memperbaiki diri, untuk sering-sering bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak melakukan puasa sunnah, sholat malam jangan ditinggalkan, usahakan tiap malam dikerjakan.
Usahakan sholatnya 5 waktu, usahakan berjamaah, dan usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mampu, kita tidak sanggup menghadapi siksanya Allah. Ingat, siksanya Allah sangat pedih. Siksa di dunia saja kita nggak kuat, kita nggak tahan. Sengsara di dunia saja sulit, berat, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani menipu umat, jangan berani-berani merubah ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berani-berani durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita di dunia hanya sementara dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Gunakan sisa umur kita ini selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya, supaya kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki, yang selama-lamanya sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita raih dengan membersihkan hati, membersihkan diri, banyak berzikir, dan betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kita akan merasakan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah